Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Naila Fajra dengan NIM E3212520. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi tentang bank sentral dan uang dan bank. Baik, bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Di mana Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia, dan Bank Indonesia adalah lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lain. Dan juga Bank Indonesia merupakan badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 1999. Fungsi bank sentral yaitu mendorong pembangunan sistem perbankan, pelaksanaan kebijakan moneter dan keuangan, memberi nasihat kepada pemerintah di bidang moneter dan keuangan, melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan perbankan, mendorong pembangunan sistem perbankan yang sehat, melancarkan pembiayaan pembangunan ekonomi, memelihara stabilitas keuangan nasional. Sebagai bankers bank, tujuan dari bank sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, tugas pokoknya itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank. Dan di sini ada BI sebagai pelaksanaan kebijakan moneter, itu menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, pengendalian moneter, melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan, dan mengelola cadangan devisa, di mana itu ada operasi pasar terbuka atau OPT rupiah dan valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Sini ada untuk mengendalikan moneter. 1. Kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara mengeluarkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua, kebijakan diskonto, yaitu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi atau menambah jumlah uang berdasarkan dengan cara mengubah diskonto bank umum, menaikkan tingkat suku bunga agar masyarakat tertarik untuk menabung. Kebijakan cadangan kas, yaitu kebijakan yang dilakukan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau cash ratio, atau penetapan presentase sejumlah uang nasabah yang tidak boleh dipinjamkan. Yang keempat, ada kebijakan kredit ketat, yaitu ketetapan kredit yang dilakukan bank di umum yang didasarkan pada karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Di sini ada BI sebagai pengatur sistem pembayaran, melaksanakan dan memberikan persetujuan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Kemudian mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran menyampaikan laporan kegiatannya. Kemudian menetapkan penggunaan alat pembayaran, kemudian berwenang mengatur sistem kiring antar bank, dan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan menyebarkan uang rupiah. Di
sini BI sebagai pengawas bank memberi dan mencabut izin usaha bank, melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung kepada bank-bank di Indonesia, menetapkan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian atau prudential banking, mewajibkan bank menyampaikan laporan serta melaksanakan pemeriksaan terhadap bank, dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Kemudian pemerintah wajib berkonsultasi dengan BI dalam penerbitan surat utang negara atau SUN. Tugas lain Bank Indonesia yaitu di hubungan internasional, melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain, lembaga keuangan internasional. Kemudian atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman dari luar negeri, menata usaha serta menyelesaikan kewajiban pemerintah. Kemudian bertindak atas nama negara sebagai anggota pada lembaga internasional atau multilateral. Tugas lain Bank Indonesia di akuntabilitas dan anggaran, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR setiap 3 bulan sekali. Kemudian menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat setiap awal tahun perihal evaluasi kebijakan moneter tahun lalu dan rencana kebijakan moneter tahun yang akan datang. Usaha-usaha BI selaku bank sentral, memeriksa dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, menjalankan pemerintah untuk pemindahan uang, menerima pembayaran atas tagihan kertas berharga, memberikan jaminan bank atau bank garansi, kemudian membeli dan menjual hasil yang diakseptasi oleh suatu bank, kertas perbendaharaan atas beban negara, surat utang negara, cek surat berharga, dan kertas dagang lainnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bank sentral. Baik, materi selanjutnya yaitu uang dan bank. Perekonomian barter versus perekonomian uang. Berdasarkan kepada ciri-ciri kegiatan perdagangan yang dijalankan dalam berbagai masyarakat atau di masa lalu dan masa kini, perekonomian dapat dibedakan kepada perekonomian barter dan perekonomian uang, di mana perekonomian barter adalah suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana. Kegiatan menukar masih terbatas dan jual beli dilakukan secara pertukaran barang dan barang atau barter. Perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Beberapa kelemahan perdagangan barter, tanpa uang kegiatan perdagangan menjadi sangat terbatas dan pengkhususan tidak dapat berkembang. Keadaan seperti ini akan membatasi perkembangan ekonomi yang dapat dicapai. Peranan uang yang sangat penting ini dapat dengan nyata dilihat dari memperhatikan masalah-masalah yang akan dihadapi apabila perdagangan dijalankan secara barter. Beberapa bentuk-bentuk masalah kesulitan yang dihadapi dalam perdagangan secara barter. Yang pertama, perekonomian barter memerlukan kehendak ganda yang selaras. Yang dimaksud dengan kehendak selaras atau double coincidence of wants adalah tiap pihak yang ingin melakukan pertukaran memiliki barang yang diinginkan oleh pihak lain dan mencari barang yang dimiliki pihak lain. Yang kedua, penentuan harga sukar menukar. Dan yang ketiga, perekonomian barter membatasi pilihan pembeli. Yang keempat, menyulitkan pembayaran tertunda. Dan yang kelima, sukar menyimpan kekayaan. Definisi dan ciri-ciri uang. Dari kesulitan-kesulitan yang akan timbul sebagai akibat dari ketiadaan uang, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Uang didefinisikan sebagai benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar perdagangan. Maksudkan kata disetujui dalam definisi itu adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dan dalam kegiatan tukar-menukar.
Agar masyarakat menyetujui penggunaan sesuatu sebagai uang, benda itu haruslah memenuhi syarat-syarat berikut. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mudah dibawa-bawa, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, tahan lama, jumlahnya terbatas, tidak berlebih-lebihan, dan bendanya mempunyai mutu yang sama. Emas dan perak merupakan dua benda yang dapat memenuhi syarat-syarat ini pada masa yang lalu. Oleh sebab itu, benda tersebut telah menjadi alat perantara dalam kegiatan perdagangan di berbagai negara di dunia ini sejak berabad-abad yang lalu. Kemajuan ekonomi dunia yang bertambah pesat sejak berlakunya revolusi industri di negara-negara maju menyebabkan perdagangan berkembang dengan sangat pesat sekali. Yang kedua, pada masa ini, uang kertas dan uang bank atau uang giral, yaitu uang yang diciptakan oleh bank-bank umum atau bank perdagangan, adalah alat tukar menukar yang utama di semua negara di dunia ini. Beberapa fungsi uang. Peranan atau fungsi uang dalam menyelenggarakan kegiatan perdagangan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu untuk melancarkan kegiatan tukar menukar, untuk menjadi satuan nilai, untuk ukuran bayaran yang ditunda sebagai alat penyimpan nilai. Jenis uang sepanjang sejarah. Uang yang mula-mula sekali digunakan, terdapatnya kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh perdagangan secara barter menyebabkan sejak berabad-abad yang lalu orang telah menggunakan uang sebagai alat untuk melancarkan kegiatan tukar menukar. Uang yang mula-mula sekali digunakan terdiri dari barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan yang banyak mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Barang-barang tersebut dapat berupa bahan makanan seperti beras, jagung, gandum, ikan, dan binatang-binatang ternak. Penggunaan emas dan perak sebagai uang. Mata uang emas dan perak adalah jenis uang yang sudah sejak lama digunakan dan selama kurang lebih 25 abad merupakan mata uang yang paling banyak digunakan oleh berbagai negara. Emas dan perak mempunyai ciri-ciri yang diperlukan untuk menjadi uang yang baik. Perkembangan penggunaan uang kertas dan uang bank. Saat ini emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai uang di semua negara. Uang terutama dibuat dari kertas atau berbentuk tabungan di bank yang dapat dikeluarkan dengan menggunakan cek. Contoh cek itu seperti kertas yang dalamnya itu ada nominal, tanda tangan yang memiliki uang, ya begitu. Terus dalam itu ada nominalnya berapa, nanti kalau mau digunakan tinggal pakai cek aja, itu nanti uangnya bisa keluar karena di dalam itu sudah ada tanda tangan yang punya hak penerima sama yang akan memberikan. Jenis-jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan atau industri keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpan kepada mereka. Lembaga keuangan yang lazim terdapat di suatu negara dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, bank umum atau bank perdagangan. Yang kedua, bank tabungan. Bank umum yaitu bank yang dapat memberikan pinjaman dari menciptakan uang sendiri atau uang giral. Bank tabungan itu bank yang menerima simpanan dalam bentuk tabungan jangka panjang dan kemudian meminjamkan atau menginvestasikan uang tersebut. Perusahaan peminjaman yaitu badan keuangan yang menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan jangka lama dan selanjutnya meminjamkan atau menginvestasikan tersebut. Perusahaan saham yaitu lembaga yang berfungsi menjadi pusat di mana saham-saham perusahaan diperjualbelikan. Perusahaan asuransi yaitu perusahaan yang memperoleh uang dengan menjanjikan akan membuat sejumlah ganti rugi kepada pihak tertentu terhadap suatu peristiwa buruk terjadi. Bank sentral dan bank umum. Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara, meliputi tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara.
Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi bank sentral dan bank umum adalah sebagai bank kepada pemerintah, sebagai bank kepada bank umum, mengawasi bank umum dan industri keuangan lain, mengawasi kestabilan valuta asing, mencetak uang logam dan kertas. Fungsi bank umum menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, menyediakan layanan jasa keuangan, melancarkan transaksi internasional dan sarana investasi. Peran bank umum yaitu menjalankan fungsi dari bank umum yaitu transaksi, likuiditas, pengalihan dana atau aset, efisiensi. Nah, kemudian perbedaan kegiatan bank sentral dan bank umum yaitu bank sentral dalam perekonomian hanya ada satu di setiap negara, sedangkan bank umum mempunyai jumlah yang lebih banyak di setiap negara. Bank sentral dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah, sedangkan bank umum kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta.